Kalau kamu mau jadi investor yang sukses, terutama yang berkelas dunia kayak global macro investor, ada satu ilmu yang wajib banget kamu kuasai, makroekonomi. Anggap aja ini seperti kebutuhan primer. Tanpa paham makroekonomi, kamu bakal gampang tersesat di tengah gejolak pasar keuangan. Di video ini, kita akan bedah tuntas 5 faktor kunci makroekonomi yang jadi kompas buat para investor. Yuk, kita mulai. Ketemu lagi di video Alphavolution yang didukung oleh Alpha Trade Academy. Faktor pertama dan mungkin yang paling sering kita dengar adalah inflasi. Sederhananya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Dulu beli nasi goreng 10.000, sekarang 15.000. Nah, itu inflasi. Ada 2 penyebab utamanya. Pertama, demand pull inflation. Ini terjadi waktu terlalu banyak uang beredar di masyarakat. Akibatnya, semua orang jadi pengen belanja. Permintaan naik, dan harga-harga ikut naik. Kedua, cost push inflation yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Contohnya, harga energi atau bahan baku naik, jadi produsen terpaksa menaikkan harga jual produknya. Tapi, jangan salah sangka, inflasi itu nggak selamanya buruk. Inflasi yang sehat di kisaran 2-3% justru dibutuhkan agar roda ekonomi terus berputar. Kalau nggak ada inflasi sama sekali, orang malah bakal menunda belanja. Dan ekonomi jadi mandek. Selanjutnya, faktor kedua yang super penting adalah GDP atau Growth Domestic Product. GDP ini adalah rapor kesehatan ekonomi suatu negara. GDP mengukur total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dalam periode tertentu. Kalau GDP sebuah negara naik, itu artinya ekonominya sedang tumbuh. Perusahaan-perusahaan mencetak lebih banyak laba, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat makin sejahtera. Bagi investor, GDP yang bertumbuh positif biasanya jadi sinyal hijau. Ini menandakan pasar keuangan, baik itu saham maupun obligasi, kemungkinan besar akan ikut tumbuh. Jadi, kalau kamu mau investasi di suatu negara, lihat dulu tren pertumbuhan GDP-nya. Faktor ketiga adalah suku bunga atau interest rate. Ini adalah senjata utama bank sentral, seperti The Fed di Amerika atau Bank Indonesia di sini, untuk mengendalikan ekonomi. Suku bunga ini kayak pedal gas dan rem. Kalau ekonomi terlalu panas dan inflasi ketinggian, bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk mendinginkan ekonomi. Tujuannya supaya orang lebih milih nabung di bank daripada belanja atau investasi di aset berisiko. Sebaliknya, kalau ekonomi lesu, bank sentral akan menurunkan suku bunga, biaya pinjaman jadi murah, likuiditas membanjiri pasar, dan investor jadi lebih berani masuk ke aset-aset seperti saham. Makanya, jangan heran kalau ada pengumuman penurunan suku bunga, pasar saham seringnya langsung rally. Kebijakan suku bunga ini sangat krusial dan setiap keputusannya selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh pelaku pasar. Faktor keempat adalah tingkat pengangguran atau unemployment rate. Angka ini menunjukkan berapa persen dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi aktif mencari kerja. Kenapa ini penting? Karena ini langsung berhubungan dengan daya beli masyarakat. Kalau banyak orang yang bekerja dan punya penghasilan, mereka akan lebih banyak belanja. Nah, konsumsi masyarakat ini adalah komponen terbesar dari GDP di banyak negara. Jadi, tingkat pengangguran yang rendah itu pertanda bagus, artinya ekonomi sedang sehat, permintaan konsumen kuat, dan perusahaan punya potensi untuk terus bertumbuh. Sebaliknya, kalau tingkat pengangguran melonjak, ini jadi lampu merah. Daya beli turun, penjualan perusahaan anjlok, dan ekonomi bisa masuk ke fase resesi. Faktor kelima yang menyatukan semuanya adalah siklus ekonomi atau economic cycle. Ekonomi itu nggak selamanya naik terus, tapi bergerak dalam siklus yang terdiri dari 4 fase. Pertama, fase ekspansi, di mana ekonomi tumbuh, GDP naik,
dan pengangguran turun. Ini masa-masa indah buat investor. Kedua, fase puncak atau peak K, ini adalah titik tertinggi dari ekspansi. Biasanya di fase ini pasar sudah sangat optimis, bahkan euforia. Ketiga, fase kontraksi atau resesi. Ekonomi mulai melambat, GDP turun, dan pengangguran naik. Pasar saham biasanya akan terkoreksi atau bear market. Terakhir, fase palung atau true, ini adalah titik terendah sebelum ekonomi mulai pulih kembali menuju fase ekspansi berikutnya. Tugas seorang investor cerdas adalah mengidentifikasi kita sedang berada di fase mana. Dengan begitu, kamu bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli aset dan kapan waktu yang tepat untuk menjual. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Inti dari ilmu makroekonomi adalah tentang keseimbangan atau equilibrium. Peluang keuntungan terbesar bagi seorang investor justru muncul ketika terjadi ketidakseimbangan di pasar. Saat semua orang panik dan menjual aset mereka di tengah fase kontraksi atau bear market, itu justru bisa menjadi waktu terbaik untuk membeli. Kamu bisa mendapatkan aset berkualitas dengan harga diskon. Sebaliknya, saat semua orang sedang euforia di puncak siklus, di mana harga-harga sudah sangat tinggi, itu mungkin saatnya kamu berpikir untuk mengambil keuntungan dan menjual. Ingat kata-kata Warren Buffett, takutlah saat orang lain serakah, dan serakahlah saat orang lain takut. Memahami 5 faktor makroekonomi yang kita bahas tadi akan memberimu peta untuk menavigasi pasar, membuat keputusan yang lebih cerdas, dan pada akhirnya membantumu mencapai tujuan finansial jangka panjang. Itu dia dasar-dasar makroekonomi yang wajib kamu tahu sebagai investor. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengasah kemampuan analisismu. Yuk gabung Alpha Trade Academy. Kita akan belajar analisa teknikal dan money flow lebih mendalam. Linknya ada di bio ya. Yuk cek bio sekarang juga. Tetap semangat, semua yang besar berawal dari yang kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya.